Pada hari pertama setelah saya pensiun dari dinas militer di tahun 1993, saya mentraktir seorang ibu dan anak yang kelaparan di jalan. Setengah tahun kemudian, dia mengetuk pintu rumah saya dan bertanya, "Apakah Mas mau menikah dengan saya?" Para pemirsa yang terhormat, pernahkah Anda percaya bahwa semangkuk nasi dan beberapa lembar uang receh bisa ditukar dengan jodoh seumur hidup? Kisah hari ini membawa kita kembali ke tahun 1993. Seorang purnawirawan tentara yang miskin memberikan sisa uang terakhirnya untuk menyelamatkan seorang ibu dan anak yang tidak dikenalnya yang hampir pingsan karena kelaparan di terminal bus. Setengah tahun kemudian, wanita itu datang membawa anaknya, mengetuk pintu rumahnya, dan memohon untuk dijadikan istri sebagai balas budi. Meskipun dicemooh oleh masyarakat, prajurit pemberani itu tetap membuka tangannya untuk melindungi mereka dan akhirnya memetik buah manis yang tak ternilai. Mari kita simak bersama. Tahun 1993, negara sedang dalam masa transisi dan pembaruan. Namun, napas berat dari era yang serba sulit sepertinya masih tertinggal di rumah-rumah beratap rumbia dan berdinding bambu di kampung halaman saya. Hari itu, langit biru cerah membentang tinggi. Sinar mentari awal musim kemarau menebar warna keemasan di atas jalan tanah merah yang akrab. Saya mengenakan seragam tentara berwarna hijau lumut yang telah pudar di bagian bahu. Warnanya memudar karena terpaan angin dan panas di medan latihan. Dengan hati-hati, saya merapikan lipatan seragam agar terlihat licin. Di saku kiri celana, saya menyimpan surat keputusan purna tugas yang terlipat rapi, menjaganya seperti harta karun. Akhirnya, hari ini tiba, hari di mana saya menyelesaikan tugas suci bagi negara, secara resmi menanggalkan seragam tentara untuk kembali ke desa, ke orang tua saya yang sudah lanjut usia dan merindukan saya setiap malam. Saya membetulkan letak ransel tentara di bahu. Ransel yang telah pudar warnanya karena matahari dan angin ini telah menemani saya selama bertahun-tahun di militer, menyimpan begitu banyak kenangan suka dan duka kehidupan seorang prajurit. Kini, ransel itu berisi seluruh harta seorang pemuda purnawirawan. Harta itu tidak banyak. Satu set pakaian terbaik yang saya simpan untuk dikenakan hari ini. Beberapa set pakaian bekas yang usang yang hanya bisa dipakai untuk bekerja di sawah. Sebuah tempat tidur gantung. Dan sebuah buku catatan berisi puisi-puisi yang saya tulis. Tapi yang paling berharga saat ini ada di saku celana kain saya. Itulah segepok uang receh, uang saku perjalanan dan pesangon yang baru saja dibagikan oleh unit saya pagi ini. Melangkah keluar dari gerbang barak, saya menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Suara terompet bangun pagi, derap langkah baris berbaris, malam-malam berjaga di bawah terang bulan di perbatasan, semua itu tiba-tiba menjadi kenangan yang terukir dalam di benak. Saya tersenyum pada diri sendiri, berkata bahwa mulai besok, tangan yang terbiasa memegang senjata ini akan kembali memegang cangkul, mengarungi lumpur dalam untuk menanam padi demi musim panen yang sejahtera. Sambil berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari bus, saya menghitung-hitung rencana paling praktis di kepala. Saya merogoh saku, mengeluarkan uang dan menghitungnya sekali lagi. Lembaran-lembaran uang kertas yang kusam dan lecek saya rapikan lalu saya gulung erat. Jumlahnya tidak besar, tetapi bagi keluarga petani yang membanting tulang di sawah seperti keluarga saya, ini adalah harta karun. Saya menghitung, setelah dikurangi ongkos bus dari markas provinsi ke terminal kabupaten, lalu ongkos bemo dari kabupaten ke desa, saya akan punya sisa yang lumayan. Uang ini saya putuskan tidak akan saya gunakan sepeser pun untuk diri sendiri. Saya akan membawanya pulang dan memberikannya semua kepada ibu saya untuk disimpan baik-baik. Pertama, saya harus membeli beberapa lembar seng dan beberapa ikat ilalang kering. Atap rumah orang tua saya sudah lapuk. Selama beberapa tahun ini, setiap kali hujan deras, di dalam rumah tak ubahnya seperti di luar. Setiap kali menerima surat dari rumah, hati saya pedih mengetahui orang tua yang sudah renta harus terjaga sepanjang malam menampung air hujan. Memikirkan orang tua saya yang sudah tua dan lemah, menggigil kedinginan di malam hari karena angin yang masuk, hati saya terasa perih. Setelah memperbaiki atap, jika masih ada sisa, saya akan berdiskusi dengan orang tua untuk membeli seekor anak babi. Bagi petani, babi adalah celengan. Dengan rajin mencari pakan dan memeliharanya selama beberapa bulan, saat lebaran bisa dijual.
Pasti bisa membelikan baju baru untuk ibu dan beberapa botol tuak beras untuk ayah. Membayangkan senyum ompong orang tua saya ketika melihat anak laki-laki satu-satunya pulang dengan selamat, langkah saya terasa ringan. Bus Reyot jurusan provinsi berhenti mendadak di depan saya, debu beterbangan. Saya berdesakan naik, menemukan tempat duduk di dekat jendela. Mesin bus berderak dan bergetar saat berjalan melewati jalanan berlubang. Suara mesin yang bising tidak mengganggu saya. Saya memandang keluar, ke hamparan sawah hijau di kedua sisi jalan. Hati saya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Kampung halaman memanggil, dan saya, seorang prajurit yang telah ditempa oleh kerasnya kehidupan, membawa pulang uang hasil jerih payah untuk membangun kembali rumah keluarga yang miskin. Bus tua itu merangkak di jalan berbatu selama lebih dari setengah hari sebelum akhirnya tiba di terminal kabupaten. Saat saya turun, hari sudah sore. Terik matahari musim kemarau telah mereda, digantikan oleh angin yang lembab dan panas. Terminal kabupaten saat itu sangat kumuh dan becek. Hujan deras baru saja turun siang tadi, meninggalkan genangan air keruh di permukaan tanah yang tidak rata, berbau asap knalpot bercampur dengan bau keringat asam dari kerumunan orang yang lalu lalang. Terminal adalah tempat paling ramai di kabupaten miskin ini. Suara calo yang memanggil penumpang ke berbagai desa terdengar riuh. Suara mesin bemo yang mengeluarkan asap hitam pekat. Suara para pedagang asongan yang bertengkar memperebutkan lapak, menciptakan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga. Saya merapikan ransel, dengan hati-hati menepuk saku celana, memeriksa gulungan uang pesangon sekali lagi untuk memastikan, lalu melangkah menuju area bemo jurusan desa saya. Tepat saat saya berbelok melewati deretan warung nasi Reyot yang ditambal dengan terpal bambu usang, sebuah suara memilukan tiba-tiba terdengar. Itu bukan kebisingan para pedagang, melainkan isak tangis seorang anak kecil yang terdengar sangat menderita. Naluri seorang prajurit yang terbiasa dekat dengan rakyat, yang diajarkan untuk melindungi kaum lemah, seketika menghentikan langkah saya. Saya melihat sekeliling dan pandangan saya terpaku pada sebuah sudut kumuh di dekat area pembuangan sampah terminal. Di tanah, seorang wanita muda sedang berlutut memeluk seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun. Anak itu kurus dan dekil, mengenakan pakaian bunga-bunga usang yang robek di kedua bahunya. Anak itu memegangi perutnya, menyandarkan kepala di dada ibunya, menangis. Suara tangisnya serak karena lelah dan lapar. Sang ibu terlihat lebih menyedihkan. Dia mengenakan blus coklat pudar yang usang dan robek. Di kepalanya ada sebuah caping yang rusak, talinya putus, miring menutupi separuh wajahnya yang tirus dan pucat. Dia mengulurkan capingnya yang rusak ke depan, tangannya yang kurus gemetar ke arah orang-orang yang lewat. Matanya keruh oleh keputusasaan yang mendalam. Dia memohon dengan suara serak karena menangis dan haus. Dia memohon belas kasihan, meminta beberapa keping uang receh atau sepotong roti sisa untuk anaknya yang hampir pingsan karena lapar. Namun, di zaman di mana semua orang berjuang untuk makan sehari-hari, hati orang sepertinya telah membatu. Orang-orang yang lewat dengan tergesa-gesa, beberapa memalingkan muka untuk menghindari tatapannya. Beberapa mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan, menutup hidung, dan berjalan lebih cepat. Puncaknya adalah ketika pemilik warung teh di dekatnya mengambil sebuah baskom berisi air cucian piring dan menyiramkannya ke tanah, cipratannya mengenai bahu wanita itu. Pemilik warung itu berkacak pinggang dan memakinya dengan kata-kata kasar. Dia memaki ibu dan anak itu sebagai pengemis kumal yang membawa sial dan menghalangi bisnisnya. Dia berteriak mengusir mereka, mengancam akan memanggil keamanan terminal untuk menyingkirkan mereka. Sang ibu tidak berani membantah. Dia hanya bisa meringkuk, menundukkan kepala, tangannya memeluk anak kecilnya semakin erat seolah takut ada yang akan merebutnya. Air mata putus asa mengalir di pipi tirusnya, jatuh ke rambut anaknya yang kusam karena matahari dan angin. Pemandangan itu menusuk mata saya seperti pisau. Ketidakpedulian kerumunan dan nasib malang ibu dan anak miskin itu membuat darah saya mendidih. Saya tidak bisa diam melihatnya lebih lama lagi. Saya melangkah panjang menuju sudut kumuh itu, mengabaikan tatapan penasaran orang-orang di sekitar. Setibanya di depan mereka, saya berjongkok sejajar dengan mata mereka. Wanita itu terkejut, buru-buru menarik kembali capingnya yang rusak, matanya penuh kewaspadaan dan ketakutan.
Seperti seekor burung kecil yang baru saja terkena panah. Dia menyembunyikan wajah anaknya di dadanya, mundur selangkah. Saya tersenyum seramah mungkin. Merendahkan suara saya dengan hangat. Saya berkata padanya untuk tidak takut, bahwa saya adalah seorang tentara purna tugas yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung. Saya mengulurkan lengan baju saya untuk menyeka air mata yang membasahi wajah kotor anak perempuan itu. Anak itu mengangkat matanya yang besar dan bulat menatap saya. Bibirnya yang kering pecah-pecah terkatup rapat. Saya berdiri, dengan tegas mengulurkan tangan untuk membantu sang ibu berdiri. Saya berkata langsung, "Ibu dan anak, ikutlah dengan saya. Saya akan mentraktir kalian makan yang layak. Anak ini sama sekali tidak boleh kelaparan lagi." Wanita itu ragu-ragu, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Tapi tatapan tulus dari seragam hijau saya memberinya secercah kepercayaan. Dia berbisik mengucapkan terima kasih lalu dengan canggung menuntun putrinya mengikuti langkah saya. Saya membawa mereka ke sebuah warung nasi sederhana yang terlihat paling bersih di deretan itu. Warung itu reot dengan meja dan kursi yang kotor. Tetapi saat ini menjadi satu-satunya penyelamat. Saya menarik sebuah bangku kayu, menyuruh mereka duduk di sudut terdalam agar tenang dan terhindar dari tatapan orang-orang. Pemilik warung, seorang pria paruh baya, bertanya dengan angkuh apa yang ingin saya pesan. Saya dengan lantang memesan sepiring besar nasi putih, minta banyak nasi, dan yang terpenting, sepiring rendang daging sapi dengan banyak bumbu, ditambah semangkuk sayur bening bayam. Rendang daging sapi pada masa itu adalah makanan yang sangat mewah bagi para petani miskin. Bahkan saya sendiri selama di militer, jarang sekali bisa makan daging sampai kenyang seperti itu. Tapi melihat anak kecil yang kurus kering dan kelaparan itu, saya tidak tega memesan tahu atau sayuran rebus yang hambar. Ketika piring nasi panas mengepul dan piring rendang yang harum disajikan, mata anak perempuan itu berbinar. Anak itu menelan ludah dengan suara keras. Sang ibu menatap saya dengan malu-malu, sepertinya tidak berani menyentuh sumpit. Saya mendorong piring makanan ke arah mereka, menyuruh mereka makan cepat sebelum dingin. Dia mengambil potongan daging terbaik, yang paling banyak dagingnya, dan meletakkannya di mangkuk putrinya, memaksanya makan. Gadis kecil itu menyuap nasi dengan cepat, melahapnya seolah belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Sang ibu hanya berani menyuap beberapa suap nasi putih, mencelupkannya ke dalam bumbu rendang, dan mengunyahnya perlahan. Air mata terus mengalir, berjatuhan di atas meja makan. Melihat mereka makan, hati saya terasa perih tak terkira. Setelah mereka makan setengah kenyang, saya baru bertanya tentang keadaan mereka. Wanita itu meletakkan sumpitnya, menyeka sudut matanya dengan ujung bajunya, dan dengan terseduh-seduh menceritakan kisah hidupnya yang penuh air mata. Dia bilang namanya Lestari. Suaminya baru saja meninggal dalam kecelakaan tambang batu belum lama ini, meninggalkan dia dan putrinya sebatang kara. Kesedihan karena kehilangan suami belum reda. Dia harus menanggung perlakuan buruk dari ibu mertuanya sendiri. Ibu mertuanya adalah orang yang kolot, bersikeras menyalahkannya sebagai pembawa sial bagi keluarga. Saat dia sedang bekerja di sawah, keluarga suaminya dengan kejam merampas seluruh harta mereka, dari gubuk reot hingga tikar usang, lalu tanpa ampun mengusir mereka dari rumah. Tanpa rumah, tanpa uang sepeser pun, Lestari terpaksa membawa putrinya yang masih kecil pergi merantau. Dia bermaksud mencari rumah seorang kerabat jauh di provinsi lain untuk menumpang hidup. Namun, perjalanan masih jauh, dan sedikit uang receh yang didapatnya dari mengemis di jalan sudah habis sejak 2 hari yang lalu. Mereka tersesat di terminal kabupaten ini, kelaparan dan putus asa memohon bantuan tanpa hasil. Cerita Lestari terputus-putus oleh isak tangis. Saya duduk diam mendengarkan, kedua tangan saya tanpa sadar terkepal, geram pada nasib seorang wanita yang malang. Saat Lestari selesai menceritakan kisah sedihnya, piring-piring di meja pun sudah kosong. Dia mengumpulkan butiran nasi yang berjatuhan di meja dan memasukkannya ke dalam mulut, berhati-hati agar tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Putrinya yang kecil, setelah kenyang, bersandar di dinding, matanya sayu mengantuk karena terlalu lelah. Saya berdiri, berjalan ke kasir untuk membayar makanan. Harga sepiring rendang tidak murah. Itu menghabiskan sebagian besar dari total uang yang saya rencanakan untuk dibawa pulang.
Tapi saya tidak memikirkannya. Hati saya saat ini sedang terkoyak oleh pikiran lain. Saya kembali ke meja, memandangi Lestari dan putrinya dengan pakaian compang-camping, kaki pecah-pecah tanpa alas kaki. Perjalanan mencari kerabat jauh itu pasti masih penuh dengan kesulitan dan rintangan. Bagaimana jika mereka kelelahan lagi di tengah jalan? Bagaimana jika anak itu menangis lagi karena lapar? Saya merogoh saku celana, menggenggam erat gulungan uang pesangon yang terbungkus rapi. Ini adalah uang hasil keringat dan air mata saya selama bertahun-tahun, yang saya sisihkan untuk memperbaiki atap rumah orang tua dan membeli seekor anak babi sebagai modal. Di satu sisi adalah bakti kepada orang tua, di sisi lain adalah nyawa dua orang yang berada di ambang jurang. Pertarungan batin saya berlangsung cepat. Sifat seorang prajurit yang ditempa di bawah bendera negara mengingatkan saya bahwa atap yang bocor bisa ditambal sementara dengan terpal. Tapi nyawa manusia tidak bisa menunggu. Saya dengan tegas menarik gulungan uang itu. Saya hanya menyisakan uang receh yang cukup untuk membayar ongkos bemo pulang ke desa. Seluruh sisa uang kertas bernilai besar, yang berarti lebih dari setengah uang pesangon saya genggam erat lalu berjalan ke arah Lestari. Saya tiba-tiba menyodorkan uang itu ke tangannya. Lestari terkejut, menarik tangannya seolah menyentuh bara api. Dia terus menolak, matanya memohon agar saya tidak melakukannya. Saya berkata dengan nada paling tegas, memasukkan uang itu ke dalam saku blusnya yang robek. Saya berpesan padanya untuk menyimpan uang itu baik-baik sebagai bekal perjalanan, untuk naik kendaraan dan membeli sedikit kue untuk putrinya di jalan. Sama sekali tidak boleh membiarkan anak itu lapar lagi. Tindakan tegas saya membuat Lestari menangis terseduh-seduh. Dia tidak bisa menahan emosinya. Tiba-tiba bersujud di lantai warung yang kotor. Kedua tangannya ditangkupkan ke arah saya, menyembah. Dia terisak, berkata, "Saya dan anak saya berutang nyawa pada Mas. Seumur hidup ini, menjadi kerbau atau kuda pun saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Mas yang seluas lautan ini." Tindakannya membuat saya sangat bingung dan panik. Saya buru-buru membungkuk, dengan canggung menarik kedua lengannya yang kurus untuk membantunya berdiri. Saya berkata lembut padanya untuk tidak melakukan itu. Saya seorang pemuda, menerima sembah darinya akan mengurangi umur saya. Saya menambahkan bahwa siapapun dalam posisi saya akan melakukan hal yang sama. Lestari memegang erat lengan seragam saya. Matanya yang merah menatap saya dengan penuh harap. Dia mendesak menanyakan nama dan alamat saya, mengatakan bahwa jika Tuhan mengizinkan mereka bertahan hidup, dia pasti akan mencari saya untuk membalas budi. Saat itu, dari luar terminal terdengar suara mesin bemo jurusan desa saya. Kernet berteriak, menandakan perjalanan terakhir hari itu akan segera berangkat. Tanpa berpikir panjang, saya menggaruk kepala, tersenyum ramah, dan buru-buru menjawabnya dengan singkat. Saya bilang nama saya Banyu, seorang tentara baru purna tugas, dari desa di Kabupaten B. Setelah itu, tanpa menunggunya bereaksi lebih lanjut, saya berbalik, mengambil ransel saya dan berlari ke arah bemo yang mengeluarkan asap hitam pekat. Saya menyelinap di antara kerumunan, melompat ke belakang bemo, tepat saat kendaraan itu mulai bergerak. Duduk di lantai bemo yang berguncang, saya menoleh ke belakang. Di antara deretan warung reyot, sosok kurus Lestari masih berdiri di sana, memeluk putrinya sambil menatap bemo yang perlahan menghilang di senja yang remang-remang. Saya menghela napas lega, perasaan damai yang aneh menyelinap ke dalam hati. Perjalanan bemo terakhir mengantarkan saya ke ujung desa saat langit sudah berubah kelabu, pemandangan tenggelam dalam senja. Kawanan bangau putih terbang tergesa-gesa kembali ke sarang mereka di rumpun bambu tua yang menaungi kolam. Jalan tanah berkelok-kelok menuju dusun miskin saya masih tidak rata, penuh dengan jejak kaki kerbau. Bau asap dapur dari jerami yang dibakar tercium dari atap-atap rumah, bercampur dengan bau lumpur segar. Begitu akrab. Langkah saya melambat, setiap langkah membangkitkan emosi yang tak terlukiskan. Inilah kampung halaman. Rumah berdinding bambu reyot orang tua saya menanti di ujung gang berlumut itu. Saya melangkah ke halaman kecil yang padat. Seekor anjing hitam menggonggong dari kandang babi, lalu dengan cepat mengibaskan ekornya dengan gembira saat mencium bau tuannya yang lama. Ibu saya sedang sibuk di dapur memasak pakan babi. Mendengar gonggongan anjing,
Dia bergegas keluar. Matanya yang rabun menyipit ke arah gang. Ketika menyadari anak laki-laki satu-satunya benar-benar berdiri di hadapannya, dia menjatuhkan gayung kelapa ke tanah, menangis memanggil nama saya. Ayah saya yang sedang menganyam bambu di beranda juga buru-buru meletakkan pekerjaannya, berjalan tertatih-tatih menyambut saya. Kami sekeluarga berpelukan. Air mata ibu membasahi bahu seragam saya. Rambut orang tua saya sudah jauh lebih putih. Kerutan di wajah mereka semakin dalam, menandakan kerasnya hari-hari saat saya pergi. Makan malam itu adalah makan malam reuni terlezat dalam hidup saya. Tidak ada daging atau ikan, hanya sepiring daun ubi jala rebus dengan sambal terasi, ditambah tumis udang rebon dengan belimbing wuluh. Ibu saya sengaja menyimpannya dari pasar sebelumnya. Tapi kehangatan keluarga membuat saya makan 3 piring nasi penuh sekaligus. Selesai makan, saya menyeduh teh dan menuangkannya untuk orang tua, lalu menggelar tikar pandan di tengah rumah. Waktunya untuk berbicara dari hati ke hati. Saya menarik napas dalam-dalam. Dengan berani menghadapi kenyataan, saya mengeluarkan semua uang receh terakhir dari saku, merapikannya, dan meletakkannya di atas tikar di hadapan orang tua saya. Dengan jujur saya menunduk dan menceritakan seluruh kejadian di terminal kabupaten sore tadi. Saya menceritakan secara rinci tentang nasib tragis ibu dan anak bernama Lestari, tentang makan malam sederhana, dan keputusan saya untuk memberikan lebih dari setengah uang pesangon saya. Suara saya jelas tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah karena tidak bisa membawa pulang seluruh uang untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Setelah mendengar cerita saya, ibu tertegun menatap beberapa lembar uang receh di atas tikar. Dia menghela napas panjang dengan sedih. Uang itu adalah harapan kecil keluarga untuk melewati musim hujan tahun ini. Dia merasa sedih tetapi tidak tega memarahi putranya yang baru saja pulang. Dalam keheningan, hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak. Ayah saya, seorang veteran perang, perlahan-lahan menyeruput teh pahitnya. Dia meletakkan cangkirnya, matanya yang tegas menatap lurus ke wajah saya. Dia meletakkan tangannya yang kasar dan kapalan di bahu saya dan menepuknya dengan keras. Dia mengangguk tersenyum, suaranya yang dalam dan hangat memecah keheningan yang tegang. Dia bilang apa yang saya lakukan sudah benar dan sesuai dengan kemanusiaan. Dia berkata uang memang sulit dicari, tetapi menolong orang adalah perbuatan mulia. Dia mengajari saya bahwa seorang prajurit sejati tidak boleh berpangku tangan melihat ketidakadilan. Uang yang hilang bisa dicari lagi dengan keringat, tetapi jika hati nurani yang hilang, maka kita akan miskin seumur hidup. Nasihat ayah menghapus semua beban tak terlihat yang menekan hati saya selama perjalanan pulang. Malam itu, berbaring di ranjang bambu yang berderit, mendengar suara embun jatuh dari atap, saya tertidur lelap, tidur paling nyenyak sejak saya masuk militer. Besok pagi, saya akan menanggalkan seragam tentara, menyingsingkan celana, dan turun ke sawah berlumpur, memulai kembali kehidupan sebagai petani yang berjemur di bawah matahari dan kehujanan. Bulan-bulan berikutnya adalah hari-hari di mana saya mencurahkan seluruh tenaga masa muda saya untuk pekerjaan di sawah. Seragam tentara yang usang dicuci bersih dan disimpan dengan rapi di dasar peti kayu. Pagi-pagi, saat ayam jantan di kandang baru saja berkokok menandakan hari baru, saya sudah bangun dari tempat tidur. Tangan yang dulunya hanya terbiasa memegang senapan, kini dengan susah payah memegang gagang bajak kayu yang berat. Ayah saya sudah lemah. Kakinya yang sakit karena luka perang sering kambuh saat cuaca berubah, jadi semua pekerjaan membajak di sawah saya ambil alih. Kerbau tua itu berjalan perlahan, menyeret langkahnya yang berat melewati lumpur pekat. Terik matahari bulan Juni membakar punggung telanjang saya. Keringat mengalir deras seperti mandi jatuh ke sawah yang asin. Seluruh tetangga di desa memuji Banyu, anak Pak Tino, yang baik hati dan pekerja keras. Tapi pujian tidak bisa mengisi perut, juga tidak bisa memperbaiki atap rumbia yang semakin rusak karena hujan dan panas. Setelah masa tanam selesai, saat senggang dari pekerjaan sawah, saya pergi menjadi kuli bangunan di kota kabupaten. Pekerjaan kuli sangat berat, menuntut kekuatan fisik yang luar biasa. Saya harus bangun subuh, mengayuh sepeda butut dengan ban yang sudah aus, menempuh jarak hampir 20 km jalan tanah untuk tiba tepat waktu saat mandor mengabsen. Karung-karung semen seberat 50 kg menekan bahu kurus saya.
Ember-ember adukan semen yang penuh saya bawa lari ke lantai 2, lantai 3 rumah-rumah baru yang sedang dibangun. Debu semen menutupi rambut hingga alis dan bulu mata saya. Siang hari, makan siang para kuli hanyalah bekal nasi dingin dari rumah. Dimakan terburu-buru dengan beberapa buah lalapan dan sambal, ditemani segelas air teh tawar. Bekerja keras dari pagi hingga matahari terbenam di balik pegunungan, saya baru menerima upah yang sedikit. Uang receh itu saya rapikan dan simpan dengan hati-hati di dalam sapu tangan tua. Lalu saya berikan langsung kepada ibu untuk membeli kebutuhan dapur. Melihat kondisi rumah yang rusak dan tidak kunjung punya uang untuk memperbaikinya, orang tua saya semakin cemas. Kekhawatiran tentang makanan belum hilang, kekhawatiran tentang jodoh saya pun muncul. Tahun ini saya sudah berusia lebih dari 25 tahun. Di desa miskin ini, pemuda seusia saya sebagian besar sudah berkeluarga dan punya anak. Setiap kali pergi ke hajatan desa, melihat teman-teman sebaya membawa istri dan anak-anak mereka, orang tua saya merasa sedih dan meneteskan air mata. Ibu saya sering duduk di beranda. Sambil memetiki kangkung tua, dia menghela napas panjang. Dia khawatir saya sudah lewat umur, miskin, ditambah lagi sifat saya yang jujur dan pendiam, tidak pandai bicara, akan sulit mendapatkan istri. Ayah saya yang sedang meraut bambu juga ikut menimpali. Dia bilang rajin bekerja itu bagus, tapi saya juga harus memikirkan untuk membangun keluarga agar orang tuanya bisa segera menimang cucu. Mendengar desakan orang tua yang penuh kesedihan, hati saya juga menjadi gelisah. Saya tahu apa yang mereka harapkan, tetapi melihat kondisi saya benar-benar merasa ragu. Harta paling berharga di rumah hanyalah sebuah lemari tua dan sebuah radio rusak. Dinding bambu yang lapuk seolah siap runtuh kapan saja saat musim badai. Gadis mana yang cukup berlapang dada untuk masuk ke dalam rumah reot ini dan bersama saya menanggung bakti kepada orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saya terpaksa mencari alasan, berjanji pada orang tua bahwa setelah panen padi berikutnya, jika ada sedikit rezeki untuk membeli baju baru, saya akan mulai mencari jodoh. Tapi ibu saya tidak bisa menunggu lagi. Kegelisahan seorang ibu yang menyayangi anaknya mendorongnya untuk membeli sirih pinang dan meminta bantuan Mak Comblang untuk mencarikan jodoh di desa-desa tetangga. Mak Comblang yang diminta tolong ibu saya adalah Bu Lastri, seorang wanita berusia 50-an, pandai bicara dan terkenal di daerah itu. Bu Lastri menerima permintaan ibu saya, membawa sebungkus teh dan 10 buah pinang untuk mencari informasi. Dia berjanji akan menemukan jodoh yang baik untuk saya, dari keluarga yang baik-baik. Beberapa hari kemudian, Bu Lastri datang ke rumah dengan gembira membawa kabar baik. Dia telah menemukan Mawar, putri Pak Surya dari dusun seberang. Mawar 3 tahun lebih muda dari saya, cekatan, dan rajin bekerja. Ibu saya sangat senang, buru-buru menyuruh saya meminjam kemeja putih yang masih lumayan baru dari teman baik saya, menyisir rambut agar rapi, untuk pergi ke rumah si gadis malam itu untuk berkenalan. Malam itu, bulan sabit menggantung di pucuk bambu. Saya mengayuh sepeda membonceng Bu Lastri menyusuri jalan desa yang berkelok-kelok. Semakin dekat ke rumah Mawar, jantung saya semakin berdebar kencang. Rumah 3 ruangan beratap genteng merah milik Pak Surya tampak cerah, dengan dinding bata yang tinggi dan halaman yang bersih. Dibandingkan dengan gubuk reot saya, tempat ini benar-benar bagai langit dan bumi. Bu Lastri membawa saya masuk ke ruang tamu. Pak Surya dan istrinya sedang duduk minum teh di atas sebuah dipan kayu yang mengkilap. Sikap mereka awalnya cukup ramah. Tetapi ketika Bu Lastri mulai menjelaskan tentang kondisi keluarga saya, senyum di bibir Bu Surya perlahan memudar. Dia memandangi saya dari ujung sandal jepit putus yang saya ikat dengan karet hingga celana kain lusuh yang ditambal di bagian lutut. Bu Surya berkata dengan nada tajam. Kata-katanya menusuk harga diri saya. Bu Lastri, keluarga saya memang tidak kaya, tapi Mawar sejak kecil sudah dimanja, terbiasa dengan pekerjaan ringan. Mas Banyu ini, pemuda purnawirawan yang kuat memang bagus, tapi dengan rumah berdinding bambu seperti itu, kalau menikah dengan anak saya, mau makan apa? Lagi pula Mas Banyu kelihatannya pendiam. Keluarga kami lebih suka orang yang supel dan banyak bicara. Penolakan yang halus namun menyindir kemiskinan dan penampilan pendiam saya membuat suasana menjadi canggung. Mawar,
yang berdiri di balik tirai kain bunga, mendengar ucapan ibunya dan tidak keluar untuk menyapa sama sekali. Saya mengerti. Wajah saya memerah karena malu. Saya mengepalkan kedua tangan di pangkuan, berusaha tetap tenang. Saya dengan sopan meminta izin pada Pak dan Bu Surya untuk pulang. Keluar dari gerbang rumah Mawar, saya menuntun sepeda berjalan kaki cukup jauh. Hati saya terasa berat. Bu Lastri di samping saya terus-menerus menyesali sikap Bu Surya yang materialistis dan meremehkan orang miskin. Tapi saya tidak menyalahkan mereka. Sebagai orang tua, siapa yang tidak ingin putrinya menikah dengan keluarga yang mapan? Miskin seperti saya, jika menikah, hanya akan menyusahkan anak orang. Setelah kegagalan yang memalukan itu, ibu saya tidak menyerah dan terus meminta Bu Lastri untuk menjodohkan saya dengan beberapa gadis lain di desa yang lebih jauh. Tapi hasilnya tidak jauh berbeda. Ada yang menolak karena keluarga saya terlalu miskin. Ada juga gadis yang terang-terangan mengatakan saya terlalu tua, dengan wajah hitam dan tampak sengsara, tidak sepadan dengannya. Gelengan kepala yang dingin, tatapan kasihan bercampur remeh dari keluarga gadis-gadis itu membuat harga diri saya terluka parah. Setelah 3 kali perjodohan yang memalukan, saya dengan tegas menolak semua pengaturan dari Bu Lastri dan ibu saya. Saat makan malam di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang, saya meletakkan mangkuk nasi saya, suara saya terdengar sedih tapi tegas. Saya bilang pada ibu untuk tidak meminta siapapun menjodohkan saya lagi. Saya berkata terus terang bahwa putranya miskin, tidak ada gadis yang mau menerimanya. Biarkan saya fokus bekerja, menabung untuk membangun rumah yang layak untuk ayah dan ibu, urusan istri bisa dipikirkan nanti. Mendengar itu, air mata ibu saya mengalir deras di pipinya yang keriput. Dia menangis terseduh-seduh karena kasihan pada putranya. Ayah saya diam-diam menyulut sebatang rokok kretek, mengisapnya dalam-dalam lalu menghembuskan asap ke langit-langit rumah. Helaan napasnya bercampur dengan kegelapan pekat di rumah yang bocor itu terdengar sangat sedih dan putus asa. Saya menunduk, menghabiskan nasi dingin saya, berjanji pada diri sendiri untuk bekerja 5-10 kali lebih keras agar bisa segera keluar dari kemiskinan yang membelenggu ini. Setengah tahun berlalu sejak saya pulang dari dinas militer. Selama itu, saya membanting tulang di sawah, kulit saya terbakar matahari, tangan saya kapalan, demi sesuap nasi dan obat-obatan untuk orang tua. Menjelang akhir tahun, angin musim hujan mulai berhembus, membawa hawa dingin yang menusuk tulang, langit kelabu dan muram. Sore itu, kabut tebal turun, menutupi pucuk-pucuk bambu di ujung desa. Saya baru saja pulang setelah seharian membungkuk mengangkat adukan semen di tempat pembuatan batu bata di seberang sungai. Seluruh tubuh saya pegal, lelah, dan lunglai. Pakaian saya penuh dengan lumpur dan debu batu bara. Saya melemparkan baju kerja yang robek di teras, meraih gayung kelapa untuk mengambil air dari tempayan di halaman untuk mencuci muka. Air sumur di musim hujan terasa sangat dingin di kulit, membuat saya segar kembali. Tepat saat saya sedang mengeringkan rambut dengan handuk kasar, anjing hitam kami tiba-tiba berlari keluar dari sudut kandang babi. Dia mendongak ke arah gerbang bambu berduri dan menggonggong dengan keras. Gonggongan galaknya memecah kesunyian senja. Saya mengerutkan kening, menoleh ke arah gang. Biasanya pada jam makan malam seperti ini, tetangga jarang berkunjung. Siapa yang datang mencari keluarga saya saat hari sudah mulai gelap? Anjing itu menggonggong sejenak, lalu tiba-tiba mengubah sikapnya. Dia berhenti menggonggong, menurunkan telinganya, lalu menjulurkan lidah sambil mengibaskan ekornya dengan cepat, mengeluarkan suara rengekan akrab sambil berlari ke pagar bambu. Saya merasa aneh. Anjing kami sangat pintar. Jika ada orang asing dia akan menggonggong lama. Hanya jika bertemu orang yang dikenal dan ramah dia akan gembira seperti itu. Penasaran, saya melilitkan handuk di leher, melangkahkan kaki telanjang di atas tanah dingin menuju gerbang. Melalui celah-celah daun bambu yang jarang, saya samar-samar melihat 2 sosok berdiri berdekatan di luar pagar. 1 orang dewasa, 1 anak kecil. Saya perlahan-lahan menarik palang kayu gerbang. Saat gerbang terbuka, saya terpaku seolah membatu. Di hadapan saya berdiri seorang wanita muda menuntun seorang anak perempuan. Cahaya senja yang redup cukup bagi saya untuk mengenali wajah yang akrab itu. Itulah Lestari, wanita malang yang saya temui di terminal kabupaten setengah tahun yang lalu.
Dan Bulan, putrinya yang kurus dan kelaparan hari itu. Rasa terkejut yang luar biasa membuat mulut saya ternganga, tak bisa berkata-kata. Semua kelelahan setelah seharian bekerja keras seolah sirna, digantikan oleh keheranan yang tak terlukiskan. Lestari berdiri di sana, masih dengan postur kurus langsing, tetapi pakaiannya tidak lagi compang-camping seperti dulu. Dia mengenakan blus sutra berwarna ungu tua yang sudah usang tetapi dicuci bersih dan rapi. Rambutnya yang panjang dan hitam dikepang rapi di satu sisi bahu. Bulan berdiri di belakang ibunya, tangan kecilnya memegang erat ujung blus ibunya. Matanya yang besar dan hitam menatap saya dengan takut-takut. Anak itu sudah lebih berisi, mengenakan sweater kuning lemon. Meskipun sedikit berbulu, sweater itu tampak hangat. Perubahan positif pada penampilan ibu dan anak itu membuat saya sangat gembira dari lubuk hati. Saya dengan canggung merapikan rambut saya yang acak-acakan, mundur selangkah untuk memberi jalan. Saya tersenyum lebar, suara saya sedikit terbata-bata karena terlalu terkejut. "Loh, Mbak Lestari, bagaimana bisa sampai ke sini? Mari, masuk ke dalam, di luar dingin nanti sakit." Lestari menatap saya, matanya berkaca-kaca. Dia menunduk dalam-dalam memberi hormat, lalu menuntun Bulan melewati gang berlumut. Ibu saya yang sedang sibuk di dapur mendengar suara orang asing dan bergegas keluar. Ayah saya juga keluar dari dalam rumah menggunakan tongkat. Wajahnya tampak bingung. Seluruh keluarga saya terpaku menatap dua tamu tak diundang itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya buru-buru menggelar tikar pandan di ruang tamu yang sempit, mempersilakan Lestari dan Bulan duduk. Orang tua saya juga duduk dengan hati-hati di tepi dipan kayu. Tatapan mereka penuh selidik bercampur keramahan khas petani. Saya bergegas ke dapur, menyeduh teh hijau panas, menuangkannya ke dalam 3 cangkir yang sedikit retak untuk para tamu. Di bawah cahaya lampu minyak yang kekuningan, suasana awalnya terasa canggung dan hening. Saya berinisiatif memecah keheningan, menjelaskan secara singkat kepada orang tua saya tentang Lestari dan pertemuan kami di terminal dulu. Orang tua saya mengangguk mengerti. Senyum ramah merekah di bibir mereka. Ayah saya memuji Lestari sebagai wanita yang hebat. Seorang diri mampu membawa anaknya ke tempat yang aman. Lestari menerima cangkir teh dari saya. Tangannya masih gemetar karena terharu. Dia menyesap sedikit untuk menghangatkan suaranya lalu mulai berbicara. Suaranya jernih dan jelas. Tidak ada lagi nada memelas seperti di terminal. Lestari bercerita bahwa setelah menerima uang dari saya, dia berhasil naik bus dan menemukan rumah kerabat jauhnya. Kerabatnya yang baik hati menampung mereka dan meminjamkannya modal untuk membuka lapak sayur kecil di pasar desa. Berkat kerja keras dan berhemat, kehidupan mereka perlahan membaik. Dia bilang dia telah menabung cukup uang untuk mengembalikan pinjaman saya dulu, dan hari ini datang untuk membayarnya. Mendengar itu, saya langsung menolak dengan tegas. Saya berkata bahwa uang itu saya berikan untuknya saat kesulitan, dan tidak akan menerima kembali sepeser pun. Orang tua saya juga ikut membujuknya untuk menyimpan uang itu sebagai modal untuk menyekolahkan Bulan. Penolakan keras dari keluarga saya membuat Lestari terharu. Dia meletakkan bungkusan kecil uang di atas tikar lalu tiba-tiba bersujud di hadapan orang tua saya. Ibu saya terkejut, buru-buru mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Lestari duduk tegak, matanya menatap lurus ke arah saya, bersinar dengan tekad yang luar biasa. Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian, dan mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. "Bapak, Ibu, Mas Banyu, selama setengah tahun ini tidak ada malam di mana saya bisa tidur nyenyak. Saya selalu teringat pada penolong yang telah menyelamatkan nyawa kami di saat paling sulit. Saya telah bersusah payah mencari tahu, bertanya ke seluruh desa selama sebulan penuh baru bisa menemukan rumah Mas Banyu. Hari ini saya datang untuk mengembalikan uang hanyalah alasan." Lestari berhenti sejenak, menoleh ke arah saya, suaranya bergetar tetapi penuh dengan ketulusan yang menusuk. "Mas Banyu, apakah Mas mau menikah? Jika Mas belum punya calon, jika Mas tidak keberatan dengan saya dan anak saya yang sebatang kara dan miskin ini, saya bersedia mengabdi pada Mas. Saya akan bekerja keras merawat Bapak dan Ibu untuk membalas budi baik Mas hari itu. Saya bicara dari lubuk hati, tolong jangan usir saya." Ucapan Lestari yang tiba-tiba itu bagaikan petir di siang bolong,
meledak di tengah rumah kami yang sempit. Ibu saya menjatuhkan kipas anyamannya ke lantai, matanya terbelalak menatap wanita yang bersimpuh di hadapannya. Ayah saya yang sedang memegang pipa rokok juga tertegun, lupa menyalakannya. Sedangkan saya, jantung saya seakan berhenti berdetak. Napas saya sesak karena terlalu terkejut. Saya membatu di atas tikar, kedua telinga saya memerah. Saya buru-buru tergagap, menasihati Lestari untuk tidak bercanda tentang hal sepenting ini. Saya bilang dia sedang menjalani kehidupan yang damai dengan kerabatnya. Tidak perlu mengikatkan diri pada pria miskin seperti saya hanya karena hutang budi. Tapi Lestari menggelengkan kepala dengan tegas. Dia menegaskan bahwa dia sepenuhnya sadar dan telah memikirkannya dengan sangat matang sebelum datang ke rumah ini. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara angin musim hujan yang menderu melalui celah dinding bambu. Malam itu, keluarga saya meminta Lestari dan putrinya untuk menginap karena hari sudah gelap dan embun malam sangat dingin. Bulan. Setelah makan semangkuk nasi hangat, langsung tertidur pulas di ranjang bambu saya. Kami berempat orang dewasa duduk mengelilingi lampu minyak yang hampir padam di tengah rumah. Suasana tegang sore tadi telah mereda, digantikan oleh obrolan dari hati ke hati. Ketulusan dan keteguhan hati Lestari memaksa kami untuk mendengarkan cerita di balik keputusannya yang berani. Lestari menyibakkan rambutnya yang terurai di dahi. Matanya menatap dalam kenyala api, suaranya terdengar sedih, seolah membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Dia menceritakan lebih detail tentang tragedi pernikahannya. Suaminya adalah pria pemarah dan kasar, sering memakinya saat mabuk. Ketika suaminya meninggal tertimpa batu di tambang, rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan dari keluarga suaminya. Ibu mertuanya menuduhnya membawa sial dan mengusir mereka dengan tangan kosong di tengah hujan deras. Hari-hari mengembara, menghadapi kematian karena kelaparan di terminal, telah membuatnya melihat sifat asli manusia. Di saat-saat putus asa, tangan kasar seorang prajurit tak dikenal telah menariknya kembali ke kehidupan, memberinya keyakinan akan kebaikan di dunia ini. Lestari memandang sekeliling rumah berdinding bambu yang reyot, perabotan tua yang usang, lalu dia menoleh menatap lurus ke mata saya. Dia bilang selama setengah tahun tinggal di rumah kerabatnya, meskipun berkecukupan, dia selalu merasa menumpang. Dia sering digunjingkan oleh kerabat di sana sebagai wanita yang membawa anak tiri. Banyak duda kaya di desa itu yang ingin menikahinya sebagai istri kedua, tetapi dia selalu menolak. Dia berkata sambil menangis bahwa dia tidak butuh pria kaya untuk bersandar secara finansial. Dia sudah terlalu takut dengan pria yang otoriter. Dia mendambakan sebuah rumah yang sesungguhnya. Seorang pria baik hati dan penyayang, yang rela berbagi pakaian dan makanan dengan orang asing seperti saya. Dia percaya bahwa seorang anak yang berbakti, seorang prajurit yang rela mengosongkan sakunya untuk menolongnya, pasti akan menjadi suami dan ayah yang baik. Pengakuan tulus dari wanita yang penuh penderitaan itu membuat suasana menjadi hening. Ibu saya tidak bisa menahan haru, mengangkat ujung bajunya untuk menyeka air mata. Dia memahami penderitaan seorang wanita. Ayah saya duduk termenung, matanya yang tegas menunjukkan kekaguman pada kekuatan dan ketegasan Lestari. Sedangkan saya, hati saya dipenuhi perasaan campur aduk antara kasihan, simpati, dan secercah kebahagiaan. Saya memang miskin, tapi saya punya tenaga dan kebaikan hati untuk melindungi mereka berdua. Ayah saya berdeham beberapa kali lalu perlahan angkat bicara. Dia berkata, keluarga kami memang miskin, rumah kami reyot, tapi kami hidup sederhana dan menjaga martabat. Dia memuji Lestari sebagai wanita yang tahu balas budi. Ayah saya bilang jodoh itu takdir Tuhan. Sekarang Lestari dengan tulus ingin mengabdi pada Banyu. Mereka tidak punya alasan untuk melarangnya. Dia menoleh ke arah saya, matanya memberikan dorongan penuh kasih. Dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada saya, mengingatkan saya untuk berpikir matang karena menerima seorang janda dengan anak akan menghadapi banyak gunjingan pedas dari masyarakat. Nasihat ayah bagaikan air dingin yang menyiram api yang mulai menyala dalam diri saya, membawa saya kembali pada kenyataan pahit di desa yang penuh prasangka ini. Malam itu saya tidak bisa tidur, memikirkan masa depan. Malam musim hujan di desa miskin berlalu sangat lambat dan sunyi. Suara angin menderu melalui celah dinding bambu terdengar seperti desahan dari jiwa-jiwa yang menderita.
Orang tua saya duduk termenung di samping lampu minyak yang hampir padam. Wajah mereka dipenuhi kerutan kecemasan dan kasihan. Ibu saya menyeka air mata yang menggenang di sudut matanya. Dia kasihan pada nasib Lestari, tapi kemiskinan keluarga adalah batu besar yang menekan dadanya. Ibu saya berkata dengan sedih, keluarga kita terlalu miskin, dinding bambu, atap bocor. Mengurus diri sendiri saja susah. Kalau menikah, mau makan apa? Bagaimana memberi makan anak kecil yang sedang tumbuh? Ayah saya mengetukkan pipa rokoknya ke kaki dipan. Suaranya terdengar kering. Dia menatap saya dengan tatapan penuh ketidakberdayaan seorang ayah yang tidak bisa menyediakan kehidupan yang layak untuk putranya. Dia bilang Lestari adalah wanita yang baik. Tetapi jika keluarga kami menerimanya sekarang, itu sama saja dengan menarik mereka ke dalam lumpur yang sama. Saya duduk bersila di atas tikar pandan yang usang. Kedua tangan saya saling bertaut. Setiap kata dari orang tua saya bagaikan jarum yang menusuk harga diri seorang pria dewasa. Saya mengerti kekhawatiran mereka. Melihat kondisi kami, makan dengan lauk daging pun adalah sebuah kemewahan. Baju yang saya kenakan sudah usang dan pudar warnanya. Apakah saya berhak menambah beban pada seorang wanita yang sudah terlalu banyak menderita? Setelah mencurahkan isi hatinya, Lestari permisi membawa Bulan ke kamar untuk menidurkannya, memberikan ruang bagi keluarga saya. Saya mengangkat mata ke arah kamar. Di sana, Lestari sedang berbaring memeluk Bulan yang tertidur pulas di ranjang bambu yang reyot. Cahaya kuning lampu minyak menerangi wajahnya yang tirus namun anggun. Wajah itu memancarkan kedamaian yang aneh saat terlindung di dalam rumah reyot ini. Saya teringat tatapan tegas dan suara mantap Lestari sore tadi. Seorang wanita kecil yang lemah, berani melewati semua prasangka untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Masa ia seorang pria yang pernah bertaruh nyawa di garis depan seperti saya, menjadi pengecut dan mundur karena kemiskinan? Pikiran itu merasuk ke dalam benak saya seperti percikan api di tengah malam yang dingin. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian seorang prajurit untuk membuat keputusan terpenting dalam hidup saya. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata orang tua saya, dan berkata dengan lantang. Saya bilang pada mereka bahwa kemiskinan bukanlah dosa, hanya kemalasan yang patut ditakuti. Saya punya tangan yang kapalan ini, punya kekuatan masa muda. Saya bersumpah akan bekerja 5-10 kali lebih keras untuk mencari nafkah. Saya memohon agar mereka mengizinkan saya menikahi Lestari. Saya ingin menggunakan bahu ini untuk melindunginya dan putrinya, untuk menebus bulan-bulan penuh badai yang harus dia tanggung sendirian. Saya berjanji tidak akan membiarkan orang tua saya dan Lestari serta putrinya kelaparan. Ayah saya, setelah mendengar itu, matanya yang tua berkedip. Dia melihat api tekad yang membara di mata putra satu-satunya. Dia meletakkan tangannya yang kurus dan kapalan di bahu saya dan menepuknya dengan keras. Sama seperti hari ketika saya baru pulang dari dinas militer. Dia tersenyum ramah dan mengangguk setuju. Dia bilang seorang laki-laki harus punya nyali. Apa yang diucapkan harus dilakukan. Ibu saya, melihat ayah mengangguk, juga tidak melarang lagi. Dia menghampiri dan mengelus kepala saya, berkata, dengan suara tercekat, "Ibu hanya berharap kalian saling mencintai dan menjaga satu sama lain. Makan seadanya tidak apa-apa, asal rumah tangga rukun, ibu sudah bahagia." Malam itu, keputusan saya secara resmi menutup babak kehidupan sebagai seorang prajurit lajang, dan membuka lembaran baru yang penuh tantangan tetapi juga dipenuhi kehangatan cinta kasih. Kabar bahwa Banyu, anak Pak Tino, membawa pulang seorang janda dengan anak untuk dinikahi, menyebar secepat api di padang kering. Di desa kecil yang sepanjang tahun hanya berkutat dengan sawah dan ladang ini, setiap kejadian aneh dengan cepat menjadi topik pembicaraan hangat. Pinggir sungai, bawah pohon beringin, atau di pasar desa yang miskin, tiba-tiba menjadi lebih ramai. Para wanita setiap kali senggang berkumpul, membahas urusan keluarga saya sampai ke detail terkecil. Tatapan menyelidik, tunjukkan jari yang sembunyi-sembunyi selalu mengarah ke punggung keluarga saya setiap kali kami melangkah keluar dari gerbang. Suatu pagi, ibu saya membawa keranjang ke tepi kolam untuk memetik pucuk kangkung. Baru saja sampai di ujung gang, dia mendengar suara Bu RT sebelah sedang berbicara keras dengan beberapa tetangga lain. Bu RT menepuk pahanya, berkata dengan nada mengejek, "Dia bilang si Banyu itu pasti sudah kena pelet.
Dia melanjutkan, pemuda gagah seperti itu kenapa tidak mencari gadis perawan, malah membawa pulang janda bekas orang, ditambah lagi membawa anak entah dari mana. Para tetangga lain ikut tertawa, menunjukkan sikap meremehkan. Bu Marni, penjual daging di ujung desa, juga ikut mencibir. Dia bilang keluarga Pak Tino sudah miskin, sekarang menanggung dua mulut lagi, pasti sebentar lagi akan jadi pengemis. Kata-kata pedas setajam pisau itu terdengar oleh ibu saya, membuatnya tertegun sedih. Dia diam-diam berbalik pulang, air mata mengalir karena kasihan pada nasib putranya. Tekanan psikologis terberat jatuh pada pundak kurus Lestari. Dia tahu betul dirinya menjadi pusat cemoohan. Setiap kali Lestari pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, kerumunan yang sedang asyik mengobrol tiba-tiba terdiam. Mereka memandangnya dengan sebelah mata, sengaja menghindarinya. Ada juga yang menyindir secara tidak langsung di hadapannya. Mereka bilang janda itu membawa sial. Kemanapun pergi membawa pertanda buruk. Lestari mendengar semua hinaan itu, tetapi dia hanya bisa menunduk, tangannya mengucek pakaian dengan kuat untuk menahan tangis. Dia menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan semua kepedasan lidah dunia dengan kesabaran yang luar biasa. Saya pulang dari sawah melihat mata Lestari yang merah dan bengkak, hati saya sakit sekali. Saya marah pada kebiasaan orang yang suka menambah luka orang lain. Saya menyingsingkan lengan baju, hendak pergi melabrak kerumunan itu, tetapi Lestari keburu menahan tangan saya. Dia memeluk saya, menyandarkan wajahnya yang basah air mata di dada saya yang bidang. Dia memohon agar saya tidak memperbesar masalah, tidak mencari musuh dengan tetangga karena dia. Dia bilang biarkan saja orang berkata apa. Mulut mereka tidak akan bisa memecahkan periuk nasi kita. Dia berkata selama keluarga kita saling mencintai dan percaya, badai apapun akan berlalu. Kata-kata Lestari yang bijaksana menenangkan amarah saya. Saya memeluk erat bahunya yang gemetar, dagu saya bersandar di rambutnya yang wangi. Saya berjanji padanya akan menggunakan sisa hidup saya untuk membuktikan kepada dunia bahwa keputusan kami benar. Mengabaikan semua bisik-bisik tetangga, orang tua saya tetap memilih hari baik untuk mengadakan upacara pernikahan yang layak untuk saya dan Lestari. Mengabaikan semua pandangan miring, kami mempersiapkan hari terpenting dalam hidup kami. Pernikahan seorang kuli miskin dan seorang janda, tidak ada hiasan meriah, tidak ada hidangan mewah, juga tidak ada iring-iringan mobil. Semuanya berlangsung sangat sederhana, namun penuh dengan ketulusan dan cinta. Pagi-pagi, saya mengayuh sepeda ke pasar kabupaten dengan uang yang saya kumpulkan dari kerja kuli. Saya membeli 10 buah pinang dan seikat daun sirih segar. Saya juga membeli beberapa ons daging sapi, seekor ayam jantan kecil, dan beberapa botol tuak. Setibanya di rumah, ibu saya sudah selesai memasak nasi ketan yang wangi. Ayah saya sendiri yang mengeluarkan nampan kuningan kuno untuk menata sesaji. Sebuah hidangan sederhana untuk para leluhur terdiri dari tumpeng kecil, irisan daging rebus, ayam rebus utuh, dan segelas tuak, ditata rapi di atas altar. Asap dupa mengepul, menyatu dengan suasana sakral di rumah berdinding bambu itu. Ayah saya mengenakan kemeja hitam usang, menyalakan dupa dan berdoa kepada leluhur agar memberkati pernikahan kami. Setelah upacara, kami meletakkan meja kayu di tengah rumah, menyajikan kue-kue sederhana, rokok, dan teko teh hijau, mengundang beberapa kerabat dekat untuk menjadi saksi. Tidak ada tetangga yang datang karena mereka masih menjaga jarak. Tapi itu tidak memudarkan senyum bahagia di bibir Lestari. Hari ini dia mengenakan kembali blus sutra ungu tuanya, rambutnya disanggul rapi dengan tusuk konde dari tanduk kerbau. Wajahnya bersinar, kecantikan matang seorang wanita yang telah menemukan pelabuhan damai. Bulan mengenakan sweter kuning lemonnya, berlari-lari di halaman, tertawa riang, memanggil saya Ayah Banyu dengan begitu alami dan manis. Tawa anak kecil itu seolah mengusir semua awan gelap yang menyelimuti rumah kami. Malam pengantin, angin masih menderu dingin di luar jendela. Kamar kami hanyalah sebuah ruangan kecil yang disekat dengan anyaman bambu. Di dalamnya ada sebuah ranjang bambu sederhana. Cahaya bulan masuk melalui celah genteng yang pecah, menerangi wajah Lestari yang memerah karena malu. Saya menggenggam tangannya yang penuh kapalan, tangan yang telah menanggung begitu banyak kerja keras. Saya menatap lurus ke matanya yang hitam. Suara saya terdengar hangat di malam yang sunyi.
Saya bilang pada Lestari bahwa mulai hari ini kita resmi satu atap. Saya tidak punya emas permata untukmu, tapi saya punya hati yang tulus dan kedua tangan ini. Ada ubi, kita belah dua. Ada semangkuk bubur encer, kita makan bersama. Saya berpesan pada Lestari untuk tidak pernah merasa rendah diri karena kemiskinan, karena selama suami istri seia sekata, lautan pun bisa dikeringkan. Lestari meneteskan air mata bahagia, menyandarkan kepalanya di bahu saya, membalas dengan anggukan penuh kepuasan. Hari-hari setelah pernikahan, Lestari segera membuktikan kepada keluarga saya dan seluruh desa bahwa dia adalah wanita yang luar biasa. Lestari sama sekali tidak mengeluh dengan kemiskinan keluarga suami. Sebaliknya, dia bekerja dengan energi yang tak ada habisnya. Lestari bangun saat ayam jantan belum berkokok. Sementara seisi rumah masih tertidur. Api di dapur kami sudah menyala. Lestari sibuk memasak pakan babi, lalu membersihkan rumah dan halaman hingga tidak ada sehelai sampah pun. Sarapan, meskipun hanya beberapa ubi rebus atau nasi jagung, selalu dihangatkannya menunggu orang tua saya bangun. Di sawah, Lestari sangat cekatan, tidak kalah dengan petani sejati manapun. Dia menyingsingkan celana, berjalan di lumpur dalam, menanam bibit padi dengan lurus dan rapi. Di bawah terik matahari, kulitnya terbakar, keringat membasahi punggungnya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Melihat saya kelelahan membajak, dia segera berlari ke pematang, menuangkan segelas teh dingin dan membawakannya untuk saya. Tidak hanya pandai di sawah, dia juga sangat berbakti kepada orang tua saya. Malam hari, dia sering merebus air daun jeruk untuk merendam kaki orang tua saya, mengobati rematik mereka. Melihatnya dengan sabar memijat kaki ayah saya yang kurus atau dengan telaten menambal baju ibu saya yang usang, siapapun pasti akan tersentuh. Ketekunan dan baktinya yang tulus perlahan-lahan meluluhkan hati yang paling keras sekalipun di desa itu. Awalnya orang-orang masih mengamati dari jauh dengan tatapan curiga, tapi hari demi hari, menyaksikan rumah kami yang semakin rapi dan terawat, melihat orang tua saya yang selalu tersenyum bahagia, mereka mulai berubah pikiran. Bisik-bisik gunjingan perlahan mereda, digantikan oleh pujian yang samar-samar. Suatu sore, Lestari sedang menimba air di sumur umum. Bu Marni, penjual daging yang pernah paling keras mencibir keluarga kami, lewat dan tidak sengaja menjatuhkan keranjang kangkungnya. Lestari tanpa ragu meletakkan pikulannya, membungkuk membantu Bu Marni memunguti kangkung dan membersihkannya dari tanah. Bu Marni mengambil keranjang itu dari tangan Lestari dengan canggung. Matanya menatap wajah Lestari yang ramah dan berkeringat. Bu Marni berdeham dan melontarkan pujian, memecah kecanggungan. Dia bilang, "Mbak Lestari ini memang rajin sekali ya. Si Banyu itu beruntung sekali bisa dapat istri seperti sampeyan." Pujian sederhana itu bagaikan angin sejuk yang mengusir hawa panas dari prasangka selama ini. Lestari hanya tersenyum malu-malu, menunduk berterima kasih, lalu memikul ember airnya dan berjalan pergi. Sejak hari itu, para tetangga mulai lebih terbuka, proaktif menyapa dan terkadang memberi kami sayuran atau buah dari kebun mereka. Dinding tak terlihat yang memisahkan keluarga saya dengan desa akhirnya runtuh sepenuhnya, berkat ketulusan seorang menantu yang baik hati. Waktu berlalu, kehidupan keluarga kami perlahan menjadi damai, meskipun kemiskinan masih ada. Lebih dari setahun kemudian, Bulan genap berusia 6 tahun, usia untuk masuk sekolah dasar. Kami berdua sangat senang, mengumpulkan uang receh dari hasil menjual sayur dan telur selama berbulan-bulan untuk mempersiapkan kebutuhan sekolahnya. Saya mengayuh sepeda ke pasar kabupaten, memilih sendiri sebuah tas sekolah berwarna merah muda dengan gambar boneka, membeli beberapa buku tulis baru, dan sebuah pulpen. Melihat Bulan memakai tas barunya, melompat-lompat di halaman, memamerkannya pada kakek neneknya, hati saya dipenuhi kebanggaan. Saya menasihati putri saya untuk rajin belajar agar kelak bisa lepas dari kehidupan bertani seperti kami. Bulan mengangguk patuh, melingkarkan tangannya di leher saya dan mencium pipi saya. Hari pertama sekolah berlangsung meriah. Bulan sangat bersemangat mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi oleh Lestari. Awalnya, Bulan sangat senang pergi ke sekolah. Setiap malam setelah makan, dia akan menggelar tikar dan mengeja huruf satu persatu untuk didengar seluruh keluarga. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama.
Badai datang dari lingkungan sekolah yang polos itu. Anak-anak di desa, meskipun polos, sering meniru ucapan orang dewasa. Gunjingan tentang pernikahan kami dulu tanpa sengaja didengar oleh anak-anak dan menjadi senjata tajam yang menusuk jiwa polos seorang anak berusia 6 tahun. Suatu siang yang terik, saya sedang mencangkul di ladang ketika melihat sosok kecil. Bulan berlari pulang dari sekolah. Tas merah mudanya terlepas satu tali, tergantung di bahunya. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus, tangisnya terdengar di sepanjang jalan tanah. Saya melempar cangkul, berlari menyambutnya. Bulan menghambur ke pelukan saya, tangannya mencengkeram erat baju saya yang basah keringat, menangis terseduh-seduh. Saya mengelus rambutnya, bertanya siapa yang memarahinya. Bulan menggelengkan kepala, sambil menangis menceritakan kata-kata kejam yang dilontarkan teman-teman sekelasnya saat istirahat. Anak-anak itu mengelilinginya, menunjuk-nunjuk dan mengejeknya. Mereka serempak berteriak memanggil Bulan anak tanpa ayah kandung. Mereka bilang Bulan adalah anak pungut dari terminal. Mereka menertawakan bahwa ayah Banyu hanyalah orang asing yang kasihan dan memberinya tumpangan. Setiap kata polos namun kejam dari anak-anak itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk dada saya. Bulan memeluk leher saya erat, menangis pilu. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke sekolah itu lagi. Dia tidak mau diisolasi dan diejek oleh teman-temannya. Hati saya terasa diremas. Kemarahan membuncah di dalam darah saya. Rasa sakit seorang ayah melihat putrinya dihina membuat tangan saya terkepal hingga urat-uratnya menonjol. Tangisan pilu Bulan memecah kesunyian siang hari. Lestari, yang sedang memetik kangkung di dekat kolam, mendengar tangisan putrinya dan terkejut hingga menjatuhkan semua sayurannya ke air. Dia berlari tanpa alas kaki, langsung menuju ladang menyambut kami. Melihat putrinya yang kacau, air mata dan ingus berlelehan, kemeja putihnya kotor oleh debu, hati Lestari sakit sekali. Lestari merebut Bulan dari pelukan saya, memeluknya erat sambil menenangkannya. Bulan menyandarkan kepala di bahu ibunya, menceritakan dengan terbata-bata bagaimana dia dikelilingi dan diejek oleh teman-temannya. Setiap kata dari anak-anak tak berdosa itu bagaikan ribuan pisau tajam yang menusuk hati seorang ibu miskin. Lestari tak bisa menahan rasa sakit dan keputusasaan, ikut menangis bersama putrinya. Dia menggendong Bulan dan berlari masuk ke dalam rumah. Ibu saya bergegas keluar dari dapur, tangannya masih memegang sendok nasi. Melihat ibu dan anak itu berpelukan sambil menangis, mata tua ibu saya juga berkaca-kaca karena kasihan pada cucunya. Ayah saya yang sedang menganyam bambu juga buru-buru meletakkan pisaunya. Wajahnya yang keras berkerut karena marah. Rumah kami tenggelam dalam suara tangis yang memilukan. Lestari mengelus rambut putrinya, tak henti-hentinya menyalahkan diri sendiri. Dia menangis, mengatakan bahwa ini semua karena nasibnya sebagai janda miskin, membawa citra buruk dari masa lalu yang kini membebani masa depan anaknya. Dia menyesal karena merasa kehadiran mereka telah menyeret keluarga saya ke dalam lumpur fitnah, membuat Bulan harus menanggung penghinaan. Saya berjalan perlahan di belakang mereka, meletakkan caping usang saya di teras. Saya berdiri terpaku melihat istri dan anak saya menangis. Asap dapur membuat mata saya perih, tetapi kepahitan di hati saya jauh lebih pedih. Kemarahan bergejolak dalam diri saya. Naluri pelindung seorang pria, seorang ayah, bangkit dengan kuat. Saya berjanji pada diri sendiri, tidak akan pernah lagi berpangku tangan melihat keluarga saya dihina. Jika kami terus diam dan menahan diri, anak-anak bodoh dan orang dewasa bermulut jahat di luar sana akan terus menggunakan kata-kata kejam untuk melukai jiwa putri saya yang murni. Ayah saya menyulut rokok, mengisapnya dalam-dalam lalu menghembuskan asap ke atap yang bocor. Dia mengetuk pipanya dengan keras ke kaki dipan. Ayah saya berkata dengan lantang bahwa saya harus menyelesaikan masalah ini. Dia bilang kehormatan adalah harta yang paling berharga. Miskin materi boleh, tapi jangan biarkan orang lain merendahkan martabat kita. Nasihat tegas dari seorang prajurit tua itu memberi saya kekuatan yang luar biasa. Saya melangkah maju, dengan tangan kasar saya menyeka air mata yang mengalir di pipi Lestari. Saya berkata dengan lantang kepada istri saya, "Kamu tidak salah apa-apa. Yang salah adalah prasangka orang." Saya menatap lurus ke mata Bulan,
Dengan nada serius menyuruhnya besok tetap memakai baju baru dan pergi ke sekolah seperti biasa. Saya berjanji padanya dengan kehormatan seorang ayah, bahwa besok ayah Banyu sendiri yang akan mengantarnya ke sekolah. Ayah akan menghadapi siapapun yang berani mengucapkan kata-kata jahat yang menyakitinya lagi. Ketegasan saya sedikit meredakan kepanikan di hati Lestari dan Bulan. Bulan berhenti menangis, mengangguk dengan bingung, percaya dan memegang erat lengan saya yang kokoh. Keesokan paginya, saat kokok ayam pertama terdengar, saya sudah bangun. Embun pagi menyelimuti rumah-rumah di desa. Saya dengan hati-hati membuka peti kayu tua, mengeluarkan kemeja tentara berwarna hijau lumut yang telah pudar warnanya. Ini adalah kemeja paling berharga yang saya bawa pulang dari militer, hanya dipakai pada acara-acara penting. Saya mengancingkannya satu persatu, merapikan kerahnya. Lestari sudah bangun lebih dulu, memasak ubi rebus yang masih mengepul. Dia dengan hati-hati menyetrika kemeja putih. Bulan mengepang rambutnya menjadi dua. Bulan makan ubi panas dengan cepat, menyandang tas merah mudanya, tetapi matanya masih menunjukkan kecemasan. Dia tidak berani melangkah keluar gerbang. Saya menggenggam erat tangannya yang kecil dan dingin, tersenyum, memberinya semangat bahwa ada saya di sampingnya. Jalan tanah menuju sekolah dasar hari ini terasa lebih panjang dari biasanya. Para orang tua yang mengantar anak-anak mereka dengan sepeda butut, melewati kami dengan tergesa-gesa. Beberapa menoleh ke belakang dengan tatapan penasaran. Tetapi saya mengangkat kepala tinggi-tinggi, melangkah dengan mantap. Melewati gerbang besi berkarat sekolah, pemandangan riuh menyambut. Halaman sekolah yang dinaungi pohon-pohon tua penuh dengan tawa ratusan anak-anak. Para guru berdiri di depan kelas, bersiap menyambut murid-murid. Ketika saya menuntun Bulan masuk ke tengah halaman yang luas, suasana tiba-tiba menjadi hening. Anak-anak kelas 1 mengenali Bulan dan mulai berbisik sambil menunjuk-nunjuk. Beberapa ibu yang mengantar anak mereka juga mulai bergosip tentang keluarga saya. Saya berhenti tepat di tengah halaman, melepaskan tangan putri saya. Saya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua tenaga dari dada saya dan berteriak dengan suara menggelegar, memecah semua bisikan. Suara saya terdengar lantang dan tegas di seluruh penjuru sekolah. Saya minta izin kepada bapak dan ibu guru serta seluruh orang tua murid yang hadir di sini. Saya ingin menyampaikan satu hal penting. Kemarin, beberapa siswa telah mengucapkan kata-kata yang sangat kejam, mengejek putri saya sebagai anak yang tidak punya ayah. Saya tidak tahu bagaimana orang dewasa di rumah mendidik anak-anak mereka hingga bisa mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Hari ini, saya berdiri di sini, di hadapan Tuhan, saya dengan lantang menyatakan kepada semua orang bahwa Bulan adalah putri kandung saya. Anak ini menyandang nama keluarga saya, makan dari nasi di rumah saya, dilindungi dan dibesarkan oleh saya, dengan keringat dan air mata saya yang paling berat. Seluruh halaman sekolah menjadi sunyi senyap. Bisik-bisik berhenti total. Para guru terpaku, para orang tua yang suka bergosip menundukkan kepala dengan malu, menghindari tatapan marah saya. Saya menyapukan pandangan tajam ke arah anak-anak yang ketakutan bersembunyi di belakang ibu mereka. Saya memperingatkan dengan tegas bahwa mulai hari ini, saya tidak mengizinkan siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk menghina atau melecehkan putri saya. Jika ada yang berani menyakitinya lagi, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan datang langsung ke rumahnya untuk berbicara dengan orang tuanya. Pernyataan tegas dan berani dari seorang prajurit yang telah ditempa kerasnya hidup menciptakan efek jera yang luar biasa. Bulan berdiri di samping saya, mengangkat matanya yang bulat dan berkaca-kaca menatap punggung ayahnya yang lebar dan kokoh. Anak berusia 6 tahun itu berlari, memeluk erat kaki saya. Dia mengangkat wajahnya yang basah air mata, memanggil dengan keras, "Ayah." Sangat keras, sangat jelas, dan penuh kebanggaan. Panggilan itu menggema, meresap ke dalam lubuk hati saya, menyembuhkan semua luka yang telah berdarah selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun di desa ini yang berani lagi mengejek atau meremehkan Bulan. Setelah badai di sekolah itu, ikatan batin antara saya dan Bulan menjadi semakin dalam dan tak terpisahkan. Panggilan ayah yang sakral dari putri saya memberi saya motivasi luar biasa untuk membangun kembali kehidupan.
Saya berjanji pada diri sendiri tidak akan pernah membiarkan istri dan anak saya hidup selamanya dalam kemiskinan di bawah atap yang bocor ini. Antara tahun 1994 hingga 1995, angin perubahan mulai berhembus kencang hingga ke pedesaan terpencil. Pemerintah mendorong masyarakat untuk meminjam modal usaha dan mengembangkan ekonomi. Di malam-malam musim hujan yang dingin, saya dan istri saya terjaga di bawah lampu minyak, berdiskusi merencanakan jalan keluar dari kemiskinan. Saya memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada beberapa petak sawah yang tidak subur. Saya berdiskusi dengan Lestari untuk dengan berani menggadaikan surat tanah warisan leluhur ke bank, meminjam tambahan dari kerabat untuk modal berdagang. Mendapat persetujuan penuh dari istri saya mengurus pinjaman dan mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar. Kami berdua memutuskan untuk beralih profesi menjadi pedagang hasil bumi dari desa-desa miskin ke pasar induk di kabupaten. Awalnya pekerjaan ini sangat sulit. Kami membeli sebuah sepeda ontel yang rangkanya kami perkuat dengan 2 batang bambu di sisinya. Setiap subuh, saat tanah masih basah oleh embun, Lestari sudah bangun memasak nasi untuk bekal kami. Kami mengayuh sepeda berkeliling desa untuk membeli pisang, ubi, dan singkong dari para petani. Muatan seberat ratusan kilogram membebani sepeda butut kami. Saya memegang setang dengan erat, membungkuk, mengayuh setiap putaran dengan berat melewati jalanan tanah yang berlubang dan berbatu. Keringat membasahi baju, mengalir perih ke mata. Lestari berjalan di belakang, dengan bahu kurusnya ikut mendorong sepeda. Setiap kali menanjak, kami berdua berjuang keras mendorong sepeda hingga tiba di pasar kabupaten yang jaraknya hampir 30 km, agar tidak terlambat. Setibanya di sana, Lestari dengan cekatan menata dagangan dan menawarkan kepada para pembeli. Dia pandai bicara dan berhitung, tidak pernah salah 1 sen pun. Sore hari saat pasar mulai sepi, kami mengumpulkan uang receh hasil penjualan, membungkusnya dengan hati-hati di sapu tangan, lalu mengayuh sepeda pulang. Ada kalanya hujan, jalanan licin seperti dilumuri minyak. Sepeda yang kelebihan muatan terguling ke selokan. Pisang dan ubi berhamburan di lumpur. Saya dan Lestari menyingsingkan celana, turun ke selokan, berjuang menarik sepeda ke atas, memunguti setiap buah yang kotor dan mencucinya di sungai. Begitu berat penderitaan kami, tapi tak pernah sekalipun saya mendengar Lestari mengeluh. Malam hari, saat kami menghitung uang receh di bawah lampu minyak, Lestari tersenyum dan menyemangati saya untuk bertahan melewati masa sulit. Kebersamaan dalam suka dan duka dari istri saya adalah obat spiritual yang tak ternilai, membantu saya melewati semua rintangan. Berkat menjaga kepercayaan dalam berdagang, tidak pernah mengurangi timbangan, pelanggan kami semakin banyak. Hutang di bank perlahan lunas dan cakrawala cerah mulai terbuka bagi keluarga miskin kami. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berusaha. Setelah 5-6 tahun berhujan dan berpanas, merasakan semua pahit manisnya berdagang, ekonomi keluarga kami benar-benar memasuki babak baru yang cemerlang. Dari sepeda ontel, kami berhasil menabung cukup uang untuk membeli sebuah sepeda motor bekas untuk mengangkut barang lebih cepat. Usaha kami berjalan lancar, keuntungan terus berlipat ganda. Uang yang kami simpan semakin banyak. Hal pertama yang saya lakukan saat punya cukup modal adalah merobohkan rumah berdinding bambu dan beratap rumbia yang penuh kenangan pahit orang tua saya. Saya menyewa tukang bangunan dari kota untuk membangun rumah baru di atas tanah lama. Suara mesin pengaduk semen, suara gerobak pengangkut bata dan genteng terdengar ramai di seluruh dusun. Tak lama kemudian, sebuah rumah beratap genteng dengan 3 ruangan utama yang luas dan megah, berlantai keramik mengkilap dan pilar kayu yang dicat indah, berdiri dengan gagahnya. Rumah baru kami menjadi yang paling bagus dan megah di dusun miskin pinggir sungai ini. Saat syukuran rumah baru, saya mengadakan pesta besar, mengundang seluruh tetangga. Orang-orang yang dulu mencibir kami, sekarang masuk ke halaman dengan sikap hormat, menunduk menyapa, memanggil kami Pak Banyu dan Bu Lestari. Perubahan drastis keluarga kami membuat semua orang kagum pada kerja keras dan semangat kami. Kebahagiaan keluarga kami semakin lengkap. Pada musim semi tahun itu, Lestari melahirkan seorang putra yang sangat tampan dan montok. Tangisan pertama bayi itu menggema di kamar yang hangat, menandakan masa depan yang cerah. Orang tua saya, yang usianya sudah lanjut dan rambutnya memutih, menimang cucu laki-laki pertama mereka dengan air mata bahagia.
Mereka tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan atas berkah yang diberikan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesusahan. Bulan, saat itu sudah menjadi gadis remaja yang cantik, penurut, dan sangat pintar. Dia selalu mencurahkan kasih sayangnya pada adik laki-lakinya, persis seperti cara Lestari merawat keluarga ini. Yang paling membuat saya bangga adalah hubungan ayah dan anak antara saya dan Bulan tidak pernah pudar meskipun ada anggota keluarga baru. Dia sangat dekat dan menghormati ayah Banyu tanpa syarat. Pulang sekolah, sebelum meletakkan tasnya, dia pasti akan mencari saya lebih dulu. Semua suka duka di sekolah dia ceritakan pada saya, bukan pada ibunya. Melihat senyum tulus putri sulung saya dan celoteh ayah dari putra bungsu saya, semua badai kehidupan seolah telah terkubur oleh waktu. Waktu terus berlalu. Rasanya baru kemarin saya seorang pemuda purnawirawan miskin. Kini, saya telah menapaki paruh kedua kehidupan. Kerutan waktu telah terukir di sudut mata saya. Rambut hitam saya dulu kini telah dihiasi uban. Orang tua saya telah berpulang dengan tenang setelah menikmati masa tua yang sejahtera di rumah baru kami. Usaha keluarga kami kini telah berkembang menjadi agen pengepul hasil bumi terbesar di kabupaten. Putri sulung saya kini telah menjadi seorang guru desa yang tangguh, membawa ilmu kembali ke sekolahnya dulu. Putra bungsu saya juga sudah SMA, tinggi tegap, dengan banyak sifat ramah dan jujur seperti ayahnya. Suatu sore di musim gugur yang sejuk, angin membawa aroma padi yang matang ke beranda rumah. Saya dan Lestari duduk menikmati teh panas di dipan kayu yang mengkilap. Pemandangan taman yang luas dan rindang terasa begitu damai. Lestari kini adalah seorang pemilik agen hasil bumi yang dihormati, tetapi kelembutan dan ketekunannya sebagai wanita desa tidak pernah pudar. Dia dengan lembut menuangkan air panas ke teko, matanya menatap ke arah gerbang di mana rumpun bunga kertas sedang mekar dengan warna merah cerah. Saya mengambil cangkir teh dari tangan istri saya, dengan lembut menggenggam jari-jarinya yang masih menunjukkan bekas kapalan. Kami saling pandang, tanpa perlu kata-kata, berbagi perasaan nostalgia yang sama. Kenangan akan masa sulit tiba-tiba kembali dengan jelas seperti film yang diputar ulang. Saya teringat sore musim kemarau yang panas di tahun 1993 yang jauh itu. Jika hari itu di terminal kabupaten yang kumuh, saya memilih untuk tidak peduli dan melangkah melewati tangisan memilukan seorang anak yang lapar. Jika hari itu saya merasa sayang pada uang pesangon hasil jerih payah saya dan membiarkan ibu dan anak itu terpuruk dalam keputusasaan, entah kemana hidup saya akan terdampar. Sepiring rendang daging mewah di masa lalu telah menyatukan dua takdir yang malang. Kelapangan hati dan belas kasihan seorang prajurit telah menyalakan api harapan, menyelamatkan sebuah nyawa. Dan sebaliknya, ketulusan, keteguhan hati, dan kesetiaan seorang janda telah memberi saya sebuah keluarga yang utuh. Sebuah kekuatan luar biasa untuk mendobrak semua prasangka kejam dari lidah dunia. Hidup ini tidak pasti dan singkat, tapi saya selalu percaya pada hukum karma. Berbuat baik pasti akan menuai kebaikan. Makan malam sederhana di terminal tahun 1993 itu akan selamanya menjadi titik balik terindah dan tersakral dalam hidup saya. Sebuah bukti abadi akan kemanusiaan yang agung, yang selalu bersinar di tengah kegelapan dunia. Para pemirsa yang terhormat, menutup halaman kehidupan yang penuh liku dari Banyu dan Lestari, kita tentu masih merasakan kehangatan yang aneh. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa keajaiban tidak berada di tempat yang jauh, melainkan ada dalam kebaikan hati setiap manusia. Pelajaran paling berharga yang kita dapatkan adalah kekuatan belas kasihan dan memberi tanpa pamrih. Prajurit miskin yang rela mengosongkan sakunya untuk menolong orang asing dalam kesulitan telah menanam benih kebaikan di tanah yang kering. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang arti kesetiaan suami istri dan keberanian menghadapi opini publik. Alih-alih menyalahkan takdir atau menyerah pada gunjingan pedas, mereka memilih untuk bergandengan tangan, menggunakan bakti dan kerja keras untuk membuktikan nilai diri mereka. Wanita janda itu tidak pasrah pada nasib, ia berani mencari kebahagiaan. Dan pria sederhana itu menggunakan punggungnya yang kokoh untuk melindungi senyum anaknya. Hidup ini, meskipun penuh dengan badai dan tantangan, selama kita hidup dengan cinta dan kasih, tahu bagaimana mengasihi dan melindungi satu sama lain, maka tanah yang paling tandus pun akan ditumbuhi bunga yang indah. Berbuat baik pasti akan menuai kebaikan.
Karena cinta kasih yang tulus akan selamanya menjadi pelampung penyelamat terkuat yang membawa kita melewati semua jeram kehidupan. Sekali lagi, terima kasih yang tulus kepada para pemirsa yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan kisah hari ini sepenuhnya.